kerabat mantan ya datang, kemudian bisa dari Jakarta nih, Ya. ada mantan datang dari Jakarta, aduh nggak usah ketemu deh. Oke, jadi gitu, mesti itu dulu gitu. apalagi mantan dong, Dan sakitnya double ya. apalagi mantan ya. Jadi yang bagi pendatang juga begitu, silahkan dia datang dan mengisolasi diri, itu penting. Baik. Supaya kita nggak tahu nih kita carrier atau tidak gitu. Seperti kami juga, saya nggak tahu nih saya sedang merawat pasien COVID misal, saya carrier atau tidak saya nggak tahu nih karena nggak ada gejala dan sebagainya. Gitu. Oke, baik dok. Jadi itu tadi waspada, yang sehat waspada, yang berpotensi silahkan isolasi diri. Oke, baik dok. Ada beberapa yang potensi nih katanya, kata dokter Diana. Yang pertama tadi ketika yang bersangkutan atau pasien melakukan traveling ya selama 2 sampai 14 hari belakang ke negara atau daerah yang disebut sebagai zona merah. Itu ada di internet ya, silakan googling pasti langsung ketemu ya. Lalu itu kemudian setiap hari. Yang kedua ketika pasien mungkin mendapatkan tamu ya, kunjungan tamu atau mungkin kerabat yang baru berkunjung dari negara-negara atau kota yang tadi disebut sebagai zona merah. Lalu kemudian ada lagi kah dok mungkin interaksi dengan pasien yang sudah jelas menjadi PDP atau positif begitu? Itu juga pasien yang terkonfirmasi. Jadi yang sudah jelas dia COVID-19. Kalau misalnya wah saya ketemu sama OTG gitu ya, saya kan OTG ya, saya orang tanpa gejala, ketemu sama saya terus lalu gerges-gerges gitu, lalu meriang, terus aduh jangan-jangan saya enggak gitu. Jadi harus kontaknya harus jelas, pasien yang memang terkonfirmasi begitu. Jadi tidak perlu terus misalnya dia PDP, ada pasien yang PDP kemudian dinyatakan dia negatif PCR-nya, artinya dia non COVID. Baik. Gitu. Begitu non COVID langsung dia isolasinya langsung lepas. Gitu. Artinya dia tidak berpotensi untuk menularkan COVID karena dia sudah dicek. Ini lebih aman ya, orang PDP yang di swab kemudian dinyatakan negatif itu jauh lebih aman daripada kita menerima tamu dari daerah zona merah tadi. Baik dok, jadi makanya ini salah satu anjuran pemerintah adalah mudik itu dihimbau untuk dihindari dulu ya dok ya, supaya tidak terjadi penyebaran virus yang semakin pandemik ini semakin kemana-mana gitu dok. Nah kemudian nih dok, kemudian pertanyaannya, ketika kita mengalami gejala-gejala fisik yang tadi demam, batuk dan lain sebagainya, sejauh mana kita itu harus periksa ke dokter spesialis paru atau ke dokter mana nih ketika ada gejala seperti itu, atau cukup ke rumah sakit aja, atau cukup apa yang harus dilakukan nih untuk pasien dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Diana? Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak poli khusus ya yang kita bekali ilmu untuk bisa men-screening itu. Kalau semuanya gejala segitu banyak nanti ditimpakan kepada dokter paru atau dokter THT misalnya, saya khawatir kami akan tidak mampu. Betul sekali. Hanya semuanya sangat terbatas. Maka alhamdulillah Jaya sudah dan diikuti juga oleh beberapa rumah sakit lain sudah memiliki poli khusus yang memang tugasnya adalah men-screen kira-kira ini mengarah ke COVID atau tidak, kemudian apa yang harus dilakukan, itu semuanya sudah ada SPO-nya, sudah ada panduannya, kita harus pedomannya seperti apa. Oke. Kalau memang harus kemana, silakan poli khusus yang memang mungkin akan ada di sekitar kita. Baik dok. Nah ini dok, kan kita sama-sama tahu ya bahwa sekarang ini pemerintah kita kemudian didukung juga kerja keras oleh para tenaga medis memang sedang mencoba mencari obat yang memang terbaik untuk para pasien COVID-19 ini. Tapi kan memang sedang diupayakan dan kita percayakan saja gitu ya. Dimana sebenarnya katanya cukup dengan menjaga imunitas dulu sementara supaya kita bisa segera pulih. Karena juga banyak ya dok pasien COVID yang akhirnya juga pulih gitu. Jadi COVID ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dulu gitu ya dok ya. Nah sebenarnya dari kacamata seorang dokter spesialis paru nih, kira-kira untuk kita sekarang yang sekarang alhamdulillah orang tanpa gejala, itu kan harus ada yang kita lakukan ya dok dalam menjaga kondisi kesehatan paru kita. Ini apa dok yang kira-kira bisa menjadi informasi menarik untuk yang penting untuk para teman-teman netizen sekali ini? Baik, kalau
orang tanpa gejala atau kayak saya, kayak Ibu Analisa Ya, mungkin ya itu benar-benar kan ya dok. apa yang harus dilakukan ya supaya tidak satu kita tetap sehat ternyata yang penting kita harus waspada. Satu, kalau muncul gejala, segera Ya, dicari, segera diperiksakan. Kadang, tapi juga jangan berlebihan. Yang sekarang banyak muncul adalah psikosomatis. Itu iya kenapa ya? Aduh, benar-benar. kok demam ya? Aduh, kok Saya begini? juga Nah, kalau gitu. habis makan gorengan udah pikirannya pengen telepon dokter gitu. Kalau Ya, udah mulai itu. gatal, padahal Jadinya sebenarnya habis makan psikosomatis ya. gorengan gitu. Gitu. Iya, Iya, jadi gejalanya ini harus dipikirkan. Ini disingkirkan dulu. Nah, tadi habis ngapain ya? Karena gejala COVID itu nggak dengan serta merta seperti itu muncul. Karena kalau kita gampangannya habis periksa gitu, aduh kok begini rasanya nggak enak. Nah itu ternyata enggak. Kalau kita habis minum banyak, oh sekarang udah enggak kok. Nah tapi harus waspada. Tentu untuk OTG harus waspada. Yang kedua, isolasi sendiri, mandiri. Kita harus isolasi, berjarak sama stay di rumah orang. aja. Nah, Oke. betul. Pakai masker, berjarak sama orang. Saya nggak kok sekarang kita pakai masker nih, Bu Analisa nih karena kita jaraknya jauh dari orang, ya kan? Iya. Lebih dari 2 meter, jadi aman. Gitu. Pokoknya jaga jarak Itu lebih aja dari sih. 2 meter ya dok ya. Yes, minimal 1 meter. Kalau Minimal 1 misalnya kita meter. ketemu sama minimal 1 meter atau menggunakan masker, itu penting Ya. banget. Oke, baik dok. Kalau gitu saya mulai masuk ke pertanyaan beberapa netizen ya, Baik, dokter Diana siap. ya. Baik, yang Oke. pertama nih dok, apa yang perlu dilakukan penderita asma di tengah pandemi kali ini dok? Karena asma itu kan gejalanya hampir mirip dengan sesak nafas gitu. Lalu Ya. bagaimana pola hidup yang perlu diterapkan untuk menjaga imunitas dan menjaga kesehatan paru? Tadi ya dokter sudah menjelaskan di awal. Jadi mungkin gimana nih dok? Karena kan banyak yang psikosomatis, tapi daripada psikosomatis mendingan kita preventif gitu dengan lebih menjaga Yes. kesehatan kita. Nah kalau untuk pasien-pasien yang mohon maaf dengan penyakit yang cukup rentan seperti asma, terus kemudian kalau nggak salah seperti diabetes ya mama saya. Jadi kan kayak harus menjaga lebih gitu ya. Apa nih dok yang harus Ya. dilakukan di tengah pandemi kali ini? Ya, yang paling penting adalah beliau-beliau yang mendapat anugerah, artinya sudah mendapat penyakit seperti komorbid ya kita bilangnya, sudah mendapat sakit dulu, ada underlying disease-nya. Jadi yang underlying disease ini tetap harus dikelola gitu. Underlying disease ini tetap harus dikelola. Caranya bagaimana? Kalau asma itu ada obat inhaler yang memang setiap hari digunakan. Sekalian saja saya sampaikan, obat inhaler ini mengandung steroid. Nah, seringkali kita dengar steroid nggak boleh pada saat COVID begini dan lain sebagainya. Tidak. Jadi jangan khawatir karena GINA, Global Initiative of Asthma, itu adalah suatu badan besar dunia yang sangat concern dengan asma dan banyak panduannya dijadikan pegangan atau rekomendasi untuk seluruh dokter dunia menyatakan bahwa di tengah pandemi seperti ini, orang asma tidak perlu khawatir untuk menggunakan inhalernya karena dia hanya lokal, gitu. Hanya lokal, tidak berpengaruh pada sistemik kepada seluruh tubuh. Kalau kita takut tidak menggunakan, justru ditinggalkan, khawatirnya adalah apa? Nanti justru keadaan gejalanya akan muncul gitu, akan muncul. Jadi batuknya muncul, gejala sesaknya muncul, jadi rancu. Gitu. Salah satu metode untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas pada orang-orang dengan komorbid, dengan penyakit sebelumnya yang sudah ada adalah penyakit ini ditenangkan, dalam kutip, dijaga dengan baik supaya dia tidak mengganggu sistem imun. Orang diabetes, ya itu kan naik turun ya, nah ya, itu betul. harus dicegah. Gimana pengobatannya harus tetap selalu di on track, maintenance harus tetap, ya. maintenance-nya tetap harus dilakukan, misalnya menggunakan insulin, ya insulinnya tetap harus diberikan sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter penyakit dalam yang apa namanya yang menjadi pengelola penyakit ini gitu. Asma berarti harus tetap konsul ke dokter paru. Saya seringkali mendapat pertanyaan, boleh nggak dok saya nggak datang dulu ke rumah sakit misalnya, saya nggak datang dulu ke rumah sakit, tapi saya tetap gunakan obatnya begitu. Lalu saya jawab, gejalanya ada nggak? Gejalanya perburukan nggak? Oh tidak, berarti silakan dilanjutkan obat inhalernya atau obat minumnya kalau ada silakan dilanjutkan. Dan kalau perburukan segera mencari pertolongan ke tempat yang tepat. Oke, baik. Pokoknya sekarang di tengah pandemi ini semuanya harus lebih aware dengan kesehatan masing-masing. Kalau saya boleh simpulkan,
khusus untuk mereka yang dianugerahi penyakit bawaan atau komorbid tadi adalah lebih baik menjaga yang lebih aware lagi dari sebelumnya gitu ya dok ya, mungkin dengan Yes, maintenance ya yang betul. kalau diabetes ya berarti harus terus menjaga tata laksana diabetes, asma juga seperti itu, dan Ya. penyakit-penyakit lainnya. Nah baik dok, ini menarik nih dok, ada pertanyaan juga. Dokter Diana, apa yang harus dilakukan untuk meminta orang tua atau kerabat kita berhenti merokok padahal dia sudah menjadi terkena PPOK? Apa itu dok PPOK? Penyakit paru obstruktif kronik. Oke, nah itu dok, ini susah nih dok. Ini kayak saya juga harus menyimak nih, beberapa kerabat harus mendengarkan ini gitu. Gimana dok? Apalagi kan kalau nggak salah di tengah pandemik ini salah satu himbauannya adalah menghindari rokok ya. Bagaimana Iya, dok? iya, iya, iya. Jadi rokok itu kan faktor risiko terberat yang paling diyakini menyebabkan PPOK gitu ya. Jadi kalau dia apalagi sudah terdiagnosis PPOK, langkah nomor satu adalah berhenti merokok. Itu langkah nomor satu. Itu aja orang PPOK. Kemudian kalau di tengah pandemi apa yang harus dilakukan? Apa namanya, highlightnya adalah kita harus menjaga kesehatan, utamanya Baik. imunitasnya. Jangan melakukan kegiatan atau melakukan hal-hal yang merusak sistem imun kita. Contohnya apa? Yang nomor satu, gampangannya rokok. Rokok itu apa yang dia perbuat sih sehingga dia harus dihentikan gitu? Karena dia akan merusak saluran nafasnya. Benteng barier utamanya itu akan dirusak oleh asap rokok ini dengan radikal bebas dan lain sebagainya. Polusi pun seperti itu. Jadi yang langkah pertama adalah berhenti merokok. Caranya Meskipun gimana? rokok herbal, vape gitu, tetap ya dok? Sama aja? Sama saja gitu. Walaupun hanya misalnya saya nggak merokok, cuma saya kalau masak pakai kayu, saya pakai Sama aja. banyak bakar. Nah, namanya gitu. Semua Oh, asap itu nggak ada yang baik untuk kesehatan, nggak ada. baik, baik. Gitu. Aha. Apalagi dia kan terus digunakan ya, dan dia akan merusak begitu. Nah, yang pertama adalah berhenti. Caranya gimana ya?